Bapak Ahmad Irfani MM. Yang kami hormati pula para Wakil Ketua STMK Komputama Majenang. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika STMK Komputama Majenang. Yang kami hormati Bapak Azka DL Mursyidi SOS selaku pemateri kita pada hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen STMK Komputama Majenang dan peserta training berwirausaha tahun 2023 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa hadir dan berpartisipasi dalam acara ini tanpa kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan Ketua STMK Komputama Majenang. 4. Sambutan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STMK Komputama Majenang. 5. Acara inti. 6. Sesi diskusi. 7. Pemaparan data usaha yang didaftarkan. 8. Penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyesuaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STMK Komputama Majenang kepada Bapak Ahmad Irfani MM. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat
narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Elbayan Majenang. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan penyelenggara acara ini, Bapak Mustangin, Muhammad Mustangin, MPD, para dosen ataupun tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan seminar pada pagi hari ini, serta para peserta seminar sekalian, mahasiswa STIMIK Komputer Majenang yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua walaupun secara daring. Insya Allah tidak mengurangi kualitas dari acara ini karena tema yang diusung sangat bagus terkait dengan bagaimana kita menyongsong berwirausaha terkait perizinan dan lain-lain yang pastinya akan sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan untuk menopang legalitas dari ada seseorang ataupun kita yang akan berusaha. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara peserta seminar pada kesempatan pagi hari ini, untuk kesekian kalinya bidang kemahasiswaan menyelenggarakan acara orasi ilmiah ini ataupun seminar yang berkaitan dengan bidang mahasiswa yang saat ini sedang menggeluti salah satu kompetisi, yaitu keikutsertaan dalam P2MW. Kepanjangannya apa itu ya? Intinya menginisiasi agar para mahasiswa sekalian menjadi wirausahawan yang cakap, yang tampil, dan mampu bersaing di dunia global. P2MW ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa STIMIK, akan tetapi juga diikuti oleh mahasiswa perwakilan dari kampus seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini beberapa tim, lebih dari 3 tim, berhasil tembus di P2MW ini. Saya mengapresiasi dengan adanya itu kesempatan seminar pada hari ini pun dapat terselenggara untuk menopang kegiatan tersebut dan juga untuk membekali kita semua bagaimana mempersiapkan menjadi seorang pengusaha yang betul-betul siap, baik secara teknis ataupun non-teknis, baik secara legal formalnya ataupun motivasinya. Maka dari itu, STIMIK juga sangat mendorong bagaimana Anda mampu untuk bersaing ke depannya, karena yang pasti yang perlu dipahami, pekerjaan atau banyak pekerjaan yang akan tergantikan, yang akan hilang di masa-masa yang akan datang. Maka dari situ bentuk kesadaran, awareness dari kita semua, terutama dari pihak kampus, seyogyanya mampu untuk membekali para mahasiswa, dan mahasiswa juga harus gayung bersambut menerima pembekalan itu dan mengikutinya dengan partisipasi yang baik dan juga dengan penuh antusias agar program-program yang ingin kita capai bersama dapat sukses ke depannya. Kemudian
selain daripada seminar pada kesempatan pagi hari ini, Timikom Utama juga akan menyelenggarakan seminar luring. Ya, temanya juga masih ngeling dengan seminar pada pagi hari ini, yaitu bertemakan bisnis digital atau digital marketing. Ya, jadi hari Sabtu besok saya sarankan gunakan kesempatan itu dengan baik, karena khususnya sebagai mahasiswa, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, saya sarankan untuk bisa diikuti. Karena kalau Anda nanti sudah selesai kuliah, Anda akan terkendala dengan waktu biasanya. Aduh, ngerti ya, dulu saat kuliah saya aktif kuliah, ikut pelatihan, ikut seminar, gitu. Sesalnya nanti. Jadi saya sarankan ikut, Sabtu besok juga masih ada secara luring, mohon agar dapat diikuti semata-mata untuk bekal Anda sekalian. Dan juga yang perlu saya ingatkan, menurut dari SNDikti yang sudah berlaku, bahwa ketika Anda mengikuti seminar, pelatihan, dan bersertifikat, sertifikat itu dapat diajukan di akhir studi Anda, dapat diklaimkan yang akan nantinya diterbitkan oleh kampus dalam bentuk SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi itu adalah portofolio kegiatan selama Anda mengikuti kuliah. Nanti akan terlihat mana mahasiswa yang aktif, mana mahasiswa yang kurang aktif. SKPI-nya nanti akan berbeda. Ijazahnya sama, tapi SKPI-nya nanti akan berbeda. Khususnya pada ketebalannya mungkin ya. Yang satu tipis, nanti yang teman yang lain tebel gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan semacam Google itu, perusahaan yang sudah multinasional, internasional itu biasanya melihatnya itu tidak hanya kamu lulusan S1 mana, tidak. Tapi dilihat dari portofolionya, kamu pernah ngapain aja, kamu bisa ngapain, kamu ikut apa saja. Itu yang nantinya akan dinilai. Karena ke depan ataupun sekarang kita juga sudah memasuki era merdeka belajar. Harapan Pak Menteri kan seperti itu ya, merdeka belajar dengan implementasi yang ada di kampus ya, Anda semua harus mampu mengimbangi. Tuh, saya sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa, aktif-aktiflah dalam mengikuti kegiatan seminar semacam ini. Selanjutnya saya berterima kasih kepada narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini kerso untuk bersama-sama membersamai STIMIKOM Utama Jenang, memberikan penyegaran hal baru terkait dengan legal-legal formal ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan suatu usaha. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya atas semuanya. Mungkin banyak kekeliruan, banyak kesalahan dari STIMIKOM Utama Jenang. Saya selaku Ketua STIMIKOM Utama Jenang menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada narasumber, para peserta sekalian, ketika dalam pelayanan dan lain sebagainya, kami masih banyak melakukan kekurangan. Terima kasih dan selamat berseminar. Dan saya sampaikan mohon maaf tidak dapat mengikuti sampai akhir karena dalam perjalanan ini sedang menepi, dan semoga dimanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada Bapak Ahmad Irfani MM, kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya, yakni sambutan dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni SMK Komputer Majenang kepada Bapak Muhammad Mustangin MPDGR, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua STIMIK Komputer Majenang Pak Ahmad Irfani yang masih dalam perjalanan, kalau tidak salah dari Magelang. Kemudian yang saya hormati juga kepada Wakil Ketua 1, 2, dan 3, 2. Lalu kepada Bapak narasumber yang sedianya akan diisi oleh Kepala Dinas UMKM, tetapi hari ini diwakilkan oleh Bapak Aska, yang saya harapkan ilmunya nanti, nggih. Kemudian para mahasiswa sekalian, terutama yang memperoleh dana pengembangan bisnis usaha yang alhamdulillah tahun ini meningkat 100%, yang dulunya hanya 3 tim, tapi tahun ini alhamdulillah bisa sampai 6 tim, ya, 6 tim, dan ini akan berjalan selama 3 bulan, mulai dari proposal sampai dengan LPG-nya, pemanfaatan dana hibah yang diberikan oleh kementerian, nah, sampai dengan tahap-tahapannya gitu ya. Mahasiswa dan peserta umum ini juga, hari ini ada peserta umum atau masyarakat umum yang memang punya usaha yang ingin didaftarkan, bagaimana teknis prosedurnya. Nah, nanti kita bisa sama-sama menyimak ke Pak Aska. Silahkan nanti bisa tanya jawab juga ke Pak Aska prosedur dan kegiatannya gitu ya. Mohon diperhatikan. Saya ingin menyampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Belmawa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti, bekerja sama dengan STIM Komputer Majenang. Tujuannya adalah mencetak mahasiswa, tapi setelah lulus udah punya usaha, intinya itu. Dan difasilitasi dan mendapatkan dana juga. Itu yang paling penting. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Perizinan Cilacap. Hari ini insya Allah kalau tidak ada halangan begitu nggih, nanti kami dapatkan data-data usaha-usahanya. Saya sudah komunikasi dari Dinas Perizinan siap datang ke STIMIK. Jadi nanti akan kami pertemukan antara Anda-Anda yang punya urusan untuk perizinan, baik itu sertifikasi halal, PIRT atau IMB, ya, saya kurang paham juga, banyak sekali istilahnya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Aska. Itu nanti dari dinas tersebut datang ke STIMIK, dan ini saya masih merengreng sepertinya akan datang di tanggal 3, 4, atau 5 September berbarengan dengan acara PKKMB, atau nanti bisa datang juga di tanggal 13 September, itu ada acara besar di STIMIK, yaitu sebuah acara religius, ya, seminar atau semacamnya, yang eh, alhamdulillah Pak Profesor Said Akil Siroj sudah menyetujui ya untuk datang ke STIMIK gitu ya. Mantan Ketua PBNU. Nah, nanti di situ dinas bisa ikut nimbrung acara, sekalian nanti dari teman-teman yang ingin mengajukan izin usaha, nanti sembari untuk mengumpulkan syaratnya begitu nggih, nanti mendengarkan sambil menerka, oh ini syaratnya yang kurang ini begitu ya, begitu nanti dinasnya datang ke STIMIK, nanti para peserta bisa tinggal mengajukan usahanya. Seperti itu, nggih. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara bisa berlanjut sampai selesai, ya. Kemudian nanti juga eh, akan disampaikan oleh Mbak MC, ya, beberapa usaha-usaha yang sudah terdaftar di kami, dan nanti untuk pengurusan izin usahanya gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Mustangin MPDGL, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yakni acara inti, namun sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Yang pertama itu nama lengkap Bapak Azka DL Mursidi SOS, tempat tanggal lahir Cilacap 30 Desember 1973. Beliau merupakan lulusan S1 Sarjana Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jenderal Sudirman dan pasca sarjana program Akta 4 di Institut Agama Islam Imam Ghazali, jurusan Sosiologi. Beliau juga mempunyai beberapa pengalaman bekerja dimulai dari tahun 1999. Beliau menjabat sebagai koordinator BPPJT Forum Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian pada tahun 2003, beliau menjabat sebagai petugas Badan Pusat Statistik Nasional. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2009, beliau menjabat sebagai petugas data entry, validasi aktivasi kartu Halo, dan juga sebagai technical IT support di Gerai Halo Cilacap. Kemudian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, beliau menjabat sebagai koordinator di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2011, beliau itu menjabat sebagai Credit Marketing Officer di PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk Wong Finance Cilacap. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Administrasi di PT MN Quest Indonesia Cabang Cilacap. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai konsultan bidang pemasaran di PLUT KUMKM Kabupaten Cilacap. Demikian CV dari Bapak Azka. Selanjutnya dari operator akan dimunculkan untuk video terlebih dahulu di Bapak Azka. Pada operator kami persilahkan. Terima kasih kepada operator. Kemudian kami persilahkan untuk Bapak Azka DL Mursidi SOS untuk menyampaikan materi training pada pagi hari ini. Pada Bapak Azka kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marini. CV saya dibaca semuanya panjang sekali. Itu untung tidak saya ketik semuanya itu. Kalau mau diketik masih panjang lagi. Seperti itu nanti saya bahas. Ya, yang terhormat Bapak Pimpinan STM IKA Majenang, yang terhormat Ketua Yayasan El Bayan, yang terhormat Wakil Ketua 3 Pak Mustangin, yang saya hormati Pak Rastaf dan pengajar STM IKA Majenang, serta para peserta dan para mahasiswa yang menjadi pendengar audiens di seminar seminar saat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktunya. Ini yang sudah kenal hanya Pak Mustangin saja, atau mungkin perkenalkan, nama saya Azka. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh
sedikit itu baru sedikit oleh Mbak Mari ini. Ya, saya jadi ya betul saya konsultan konsultan bidang pemasaran itu sudah sejak berarti sudah 7 tahun jadi pemasaran sampai agak ngelotok ya nggak ngelotok banget. Tapi kalau sekarang saya lupa mencantumkan, sekarang saya menjabat di konsultan di SDM, sumber daya manusia. Jadi dulu saya pemasaran sekarang, tapi masih jadi membuat foto produk. Saya nggak saya tampilkan contoh-contohnya, foto produk dan sebagainya. Jadi nanti kalau mau ngobrol tentang pemasaran ya nggak masalah. Misalnya juga tadi video tadi itu juga bagaimana cara membuat video seperti tadi itu saya juga mungkin bisa berbagi lah. Ya, dari perkenalan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini diskusi aja ya, bukan modelnya ini gimana? Materi langsung atau model diskusi? Diskusi aja ya. Monggo Pak, terserah Pak Aska saja. Silakan nanti diskusi Jadi, juga boleh. oke, waktu saya sampai jam 11:30 atau Jadi Pak, fleksibel, nanti fleksibel ya. fleksibel Pak, fleksibel. Fleksibel, oke. Itu sudah termasuk penutupan Pak, 11:30 itu. Oke, saya sebenarnya ada perkenal, tapi oh iya, saya ini aja dulu. Sebentar, saya siapkan. Tidak saya cantumkan di slide ini, jadi saya buka slide yang lain. Ini mahasiswa Stimik Majenang dan semua peserta ini sudah pada tahu belum sih ya? Belum ya? Kayaknya masih sedikit ini orang Majenang yang kebelut, mungkin karena jauh atau mungkin karena belum tahu atau belum kenal. Jadi akan saya coba saya kenalkan dengan Plut ini. Coba saya apa namanya? Screen mana nih? Share ya. Saya nanti dulu. Nah, ini ya. Ini Plut Cilacap atau Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM. Disingkatnya Plut ya. PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kemudian KUMKM itu Koperasi Usaha Mikro Kecil. Nah, itu nama lengkapnya Plut KUMKM Kabupaten Cilacap. Tapi karena terlalu panjang mungkin lebih enak menyebutnya Plut gitu aja atau Plut Cilacap. Kalau panjangnya panjang sekali. Kemudian di Plut ini ada 5 punggawa, 1 admin. Ini 5 konsultan, 1 admin. Saya perkenalkan dari arah kiri dulu. Mungkin ini namanya Bu Anissa Dian, konsultan Plut bidang kelembagaan. Kalau yang jabatan sebelumnya bidang produksi, sekarang di bidang kelembagaan. Namanya Bu Anissa. Ini volumenya feedback. Bentar. Nah ini Bu Anissa Dian. Jadi kalau sebelumnya itu tanya-tanya produksi, dan sekarang pasti bisa kalau konsultasi tentang produksi. Sekarang kelembagaan, jadi tentang mungkin perizinan dan sebagainya ini juga bisa ke Bu Anissa. Kemudian ini Mbak Nabila, dia sebagai admin di sini. Admin, jadi kalau misalnya orang datang mau konsultasi didaftar dulu, terus dianalisis kebutuhannya apa, mungkin nanti diarahkan ke sesuai apa keluhannya, misalnya keluhannya tentang permodalan akan diarahkan ke konsultan permodalan, kemudian permasalahannya tentang pemasaran akan diarahkan ke pemasaran, ke konsultan pemasaran.
Ini suara saya jelas ya? Oke, terus selanjutnya ini Mbak Yohana. Tadinya itu bidang kelembagaan, sekarang di bidang pembiayaan. Jadi ini konsultasi pembiayaan, bukan berarti orang yang datang konsultasi mengeluh permodalan lalu dikasih duit, bukan. Jadi pembiayaan itu maksudnya ini kebanyakan UMKM itu bukan kebanyakan ya, sebagian besar UMKM biasanya mengeluh masalah kalau nggak pemasaran ya pembiayaan. Pembiayaan itu belum tentu karena memang kurang modal, tapi biasanya karena perilaku UMKM itu sendiri. Misalnya eh, dia sudah punya modal 20 juta umpama. Ternyata dari modal yang 20 juta itu tidak untuk usaha saja, tapi untuk membayar cicilan motor, mungkin bayar sekolah, bayar ini itu. Itu padahal itu adalah modal usaha, tapi dipakai untuk keuangan sehari-hari. Jadi berapapun dia dapat modal akan selalu habis. Jadi harus diperbaiki dulu itunya, perilaku terhadap modal. Syukur ada pembukuan. Kalau ada pembukuan kita bisa melihat apa namanya, keuangan usaha itu mengalirnya kemana saja. Bukan berarti kita nggak boleh ya, misalnya apa namanya, kita butuh uang untuk misalnya darurat nih, darurat untuk bayar sekolah atau bayar cicilan, dilalah nggak ada sumber yang lain, boleh pakai itu, tapi dihitung di pembukuan itu sebagai hutang. Jadi kalau hutang otomatis harus dibayar. Nah itu jadi harus ditutup hutangnya. Jadi itu keuangan usaha, insya Allah bisa jalan terus. Ini konsultan pembiayaan. Kemudian, nah sekarang ini orang Kalimantan nih jauh nih, Mas Hakim. Hakim tapi jabatannya konsultan. Hakim konsultan. Jadi ini Mas Hakim, Pak Hakim, ini bidang konsultan bidang produksi. Jadi sebelumnya memang kosong. Tadinya yang konsultan SDM yang resign, kemudian saya yang tadinya pemasaran menggantikan SDM, dan ini Mas Hakim masuk ke produksi karena yang bidang produksi tadi Mbak Anissa itu sekarang di kelembagaan. Kemudian ya ini tadinya di pembiayaan. Sekarang di bidang pemasaran, konsultan di bidang pemasaran, namanya Pak Fatur. Satu-satunya konsultan klub yang sudah haji. Kemudian yang terakhir ini yang paling kurus, saya sendiri, konsultan bidang sumber daya manusia. Tadinya saya di pemasaran selama 7 tahun. Ini baru mulai Januari tahun ini. Januari ya tahun ini saya dipindah di sumber daya manusia. Kemudian, nah satu lagi, PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu nama lama sebenarnya, karena sekarang nama barunya itu CIS. Sebenarnya sama PLUT dengan CIS itu, cuma di bahasa Inggris kan, mungkin dari menteri yang baru itu mungkin biar kelihatan biar apa ya, karena orientasinya kan nanti UMKM suruh pada ekspor, jadinya tadinya namanya PLUT jadinya CIS. Sebenarnya artinya sama. PLUT itu kan Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, itu di bahasa Inggris kan jadi Center of Integrated Service. Nah, SMESCO itu UMKM. SMESCO itu singkatan juga sebenarnya. SMESCO. Small, Medium, saya lupa, Entrepreneur ya mungkin ya. Small, Medium Entrepreneur. And COCO itu koperasi. Jadi KUMKM itu disingkatnya di bahasa Inggris kan jadi SMESCO. Itu perkenalan tentang PLUT. Ini plan slide-nya dari apa ya, dari untuk yang acara lain, tapi nggak apa-apa, saya masukkan aja. Nah, saya sendiri nama lengkapnya itu Askar Donan. Di Donan itu sebenarnya nama daerah, karena saya lahir di sana dinamakan Donan. Kalau saya lahir di Majenang mungkin Askar Majenang.
Pasca Majenangan Sidi. Tapi Donan ini sendiri adalah nama dulu daerah Cilacap. Donan itu dari kata daun, itu nama pohon. Saya lupa namanya dalam bahasa Indonesia apa, enau apa ya, nipah ya. Jadi karena dulu daerah itu banyak pohon nipah atau pohon enau, kemudian daunan. Saya juga sekarang dapat jabatan baru menjadi pendamping proses produk halal. Jadi nama di belakang saya itu ada ESOS, kemudian ini dapat dari lembaga pendamping halal itu RHA, yang artinya, yang singkatannya itu registered, ya. Bahasa Inggrisnya registered, tulisannya bacanya mungkin saya registered, register hanya halal, register halal, hanya advisor. Jadi nama saya jadi lebih panjang lagi. Nah, udah sebelumnya panjang, ditambah ESOS sepanjang, tambah lagi RHA, pendamping produk halal. Ini salah satu apa namanya? Salah satu dari yang akan kita bahas ya, halal. Nah, saya juga karena waktu dulu pernah belajar fotografi, saya juga di waktu jadi konsultan bidang pemasaran, saya juga banyak membuat mengajar tentang foto produk. Ini juga kalau mau konsultasi sekarang juga bisa membuat foto produk. Jadi orang melihat itu jadi pengen beli gitu kalau orang. Kemudian graphic design itu karena saya suka menggambar ya, mendesain, membuat desain. Jadi saya juga ini membuka konsultasi untuk grafik desain grafis, logo dan sebagainya. Kemudian masuk ini perkenalan ya, belum masuk ke materi. Perkenalan banyak sekali Pak Mustangin. Ya sesuai nama saya juga panjang. Kemudian oke, kita masuk ke materi ya. Saya share lagi ke kita sudah. Nah, loh, kok belum? Oh, itu sih. Ya, ini seperti yang tadi saya sebut ya. Nama saya panjang ya. Udah Aska, kemudian tambah sarjana sosial, tambah RHA. Insya Allah akan ditambah. Ya, amin, doakan ya. Biar di depan nama saya ada. Ya enggak sih, saya itu nanti riak ya. Jangan. Ya, moga-moga sih. Ya gitulah. Pendamping proses halal, ada dapat nomor registrasinya. Resmi dari Kementerian Agama, registrasi. Nah, kita masuk ke legalitas usaha. Sebenarnya materinya panjang ini, cuma saya rangkum. Ya, legalitas usaha itu macam-macam sebenarnya. Ini yang saya tulis di sini hanya sebagian ya. Saya nggak hafal semuanya. Ini yang kita bahas yang ada hubungannya aja. SIUP, surat izin usaha perusahaan. Surat izin usaha perusahaan. Memang singkatannya begitu, saya kurang tahu, tapi memang usaha tapi bukan. SIUP, surat izin usaha perusahaan. Terus itu SIUP itu yang menerbitkan dulu kecamatan, kalau sekarang itu PTSP ya, Badan Dinas Perizinan. Itu dulu. Jadi ini sekarang SIUP sudah nggak ada. SIUP yang masih berlaku itu nanti setelah habis itu sudah nggak bisa lagi bikin SIUP karena SIUP sudah dihapus. Kemudian TDP, tanda daftar perusahaan, ini juga sudah tidak berlaku. Artinya sudah tidak ada, bukan sudah tidak berlaku. Yang surat TDP-nya masih ada tanggal masa waktunya itu nanti setelah habis tidak bisa meneruskan lagi karena sudah dihapus TDP. Kemudian IUMK. IUMK itu singkatan dari izin usaha mikro kecil. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan NIB kalau dulu.
Cuma waktu ada IUMK ini NIB belum ada apa nih ya, surat belum resmi ya, baru wacana waktu itu. UMK ini dibikinnya di kantor kecamatan waktu itu. Jadi setelah itu ada muncul NIB, IUMK digabungkan. Waktu dulu masih OSS. Kalau sekarang udah OSS RPA, ada embel-embel RPA-nya. Kalau dulu masih OSS, IUMK itu digabung dengan NIB. Jadi awalnya tuh nggak ada. Awalnya hanya IUMK saja dibuat di kecamatan tanpa NIB. Nah, kemudian perkembangannya nanti saya ceritakan. Kemudian ada SKU, surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini dibuatnya di desa, di kelurahan. Kemarin banyak sekali itu kelurahan itu waktu zaman COVID ada BPUM ya, ada bantuan. Ini rame-rame membuat SKU di desa atau di kelurahan. Jadi yang tadinya menurut statistik apa ya, usaha di Cilacap, saya lupa jumlahnya. Umpama misalnya tadinya 100, gara-gara ada bantuan meningkat sekali nih yang membuat SKU, jadi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat usaha di Cilacap. Kemudian tentang NIB, nah ini nanti yang kita bahas adalah yang NIB, non induk usaha ini sebenarnya bisa dibuat oleh masing-masing melalui HP juga bisa, tapi karena banyak apa ya, jelimet gitu, banyak yang salah ngeklik, akhirnya malah gagal. Makanya kalau membuat NIB sebaiknya di apa, didampingi oleh yang sudah mengerti, atau mungkin kalau yang ini bisa ke terminal lantai 2 itu ada hari kerja jam kerja namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Di situ berbagai dinas ada perwakilannya di situ. Bahkan termasuk membuat apa namanya, tadi membuat NIB juga bisa di sana. Mau konsultasi yang lain juga ada di sana di MPP. Di situ ada, saya nggak hafal ya dinasnya ya. Ada Capil ada, dinas kesehatan ada, kemudian pengadaan barang dan jasa ada. Wah, saya nggak hafal, macam-macam. Dinas perdagangan, perizinan juga ada di sana. Polres juga ada membuat SKCK, nggak usah ke Polres, langsung di situ juga bisa. NIB, kemudian PIRT. PRT itu pangan industri rumah tangga membuatnya itu di dinas kesehatan dulu. Sekarang sudah gabung dengan NIB itu PIRT. Ada nanti ada itunya ke PIRT. Jadi kalau PIRT ini bagi UMKM yang membuat bergerak di bidang makanan, food atau food sama drink ya. Jadi makanan dan minuman. Ini memang tidak wajib membuat PIRT, tapi biasanya kalau ingin memasarkan di toko-toko modern kayak di mana itu, Samilari, Frita, kalau di Majenang apa saya lupa, Jogja Mall apa ya, Jogja ada, saya lupa namanya, Jogja saya lupa. Nah itu biasanya mempersyaratkan PIRT karena itu untuk jaminan untuk konsumen ya, agar konsumen itu yakin, jaminan apa ya namanya, keamanan ya, jaminan keamanan bagi pelanggan. PRT. Nah, dari semua itu hilang, dihapus, tinggal NIB. PRT sekarang sampai sekarang masih PRT. Karena PRT dulu itu masih menjadi syarat untuk membuat halal, membuat sertifikat halal PRT. Kalau sekarang bisa langsung, walaupun belum punya PRT, bisa langsung untuk yang self declare. Nanti halal itu ada dua apa namanya, dua macam ya, dua cara gitu, dua cara pengajuan. Satunya reguler, satunya self declare. Untuk PRT ini sudah tidak wajib. Tapi dinas kesehatan ada lagi yang
lupa itu nanti apa surat keterangan higienis kalau nggak salah namanya, surat keterangan higienis. Jadi sekarang SIUP dan TDP serta UMK sekarang masuk ke NIB semua. Jadi NIB itu udah mewakili SIUP, TDP sama UMK. Jadi mereka yang tadinya SIUP-nya habis, TDP-nya habis masa berlaku, sudah nggak bisa berpanjang, tapi gantinya sekarang membuat NIB. NIB itu masa berlakunya sampai kapan? Ya sampai peraturannya berubah. Jadi NIB ini sementara ini berlaku seumur hidup karena belum ada peraturan yang untuk mengubah. Jadi sebenarnya waktu zaman OSS, sekarang kan OSS RPA. Kalau OSS itu sebenarnya nomornya sama sih. Dulu membuat OSS, kemudian dia upgrade menjadi OSS RPA. RPA itu saya lupa singkatannya, tapi berbasis risiko gitu. Saya lupa singkatannya ya. Jadi RPA itu OSS untuk yang jadi sekarang dibedakan usaha-usaha yang berbasis risiko dan yang tidak. Untuk ini persyaratan membuat sertifikasi halal sekarang NIB. Ya, fungsi NIB itu apa aja sih? Ya, memang banyak yang malas membuat NIB karena takut nanti dikenai pajak. Padahal nggak ada hubungannya NIB dengan pajak. Ya memang salah satu isian di NIB memang NPWP, tapi itu bukan kaitannya sama pajak. Karena apa namanya ya? Kalau UMKM itu di bawah 400 juta kalau nggak salah. Kalau di bawah 400 juta pendapatannya itu belum kena pajak. Kalau pengusaha yang pendapatannya di atas 400 juta setahun kalau nggak itu 400 juta pun setahun itu baru kena pajak. Jadi NIB itu sebenarnya identitas resmi gitu. Jadi kemudian mengenal legalitas untuk usaha. Jadi syarat utama ya. Jadi dengan punya NIB itu kalau misalnya fasilitas-fasilitas pemerintah pelatihan misalnya di PLUT itu ada pelatihan itu juga harus punya NIB. Nantinya ke depan semuanya wajib. Bahkan untuk pameran dan sebagainya harus punya NIB. Kalau yang sekarang itu yang banyak datang ke PLUT itu banyak minta dibuatkan NIB. Biasanya karena ini agar listriknya dapat diskon dari PLN. Jadi untuk usaha nanti disurvei jangan salah membuat NIB usahanya apa, kemudian mengajukan ke PLN, kemudian akan disurvei ke rumah. Bukan ke rumah, ke tempat usaha. Kalau usahanya di rumah ya disuruh ke rumah. Kalau tempat usahanya mungkin di tempat lain. Tapi yang akan di ACC ya yang itu, yang di tempat usahanya itu. Jadi disurvei oleh PLN kalau di ACC pembayaran berikutnya dapat diskon. Saya kurang tahu berapa persen ya diskonnya. Nah, yang kemarin juga banyak yang membuat NIB karena untuk ini membeli gas melon. Jadi untuk usaha kayak warung-warung itu kan membutuhkan banyak ya gas melon. Jadi untuk mendapatkan subsidi atau mendapatkan harga yang lebih murah itu membuat NIB. Kalau rumah tangga biasa mungkin tidak tidak dapat itu diskon, tidak dapat subsidi. Jadi hanya untuk yang usaha-usaha, termasuk yang tadi PLN. Mungkin kedepannya banyak lagi yang mempersyaratkan NIB untuk mendapatkan layanan dari pemerintah atau mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi memang NIB ini kalau punya NIB ini lebih untung lah. Tidak ada kaitannya sama pajak, jadi jangan takut.
Ya, tadi sudah saya terangkan tadi. NIB itu menggantikan SIUP dan TDP, termasuk juga IUMK. Jadi kalau punya yang SIUP dan TDP tadi sudah nggak perlu lagi memperpanjang, sudah nggak bisa, bukan nggak perlu, tapi memang sudah nggak bisa memperpanjang. Gantinya adalah membuat NIB. Jadi NIB juga identitas pelaku ya. Jadi yang penerbitkan adalah Kementerian Investasi melalui oss.go.id. Ini kalau misalnya ada yang mau praktek bisa sih. Saya belum pernah mencoba secara online ya, artinya streaming. Biasanya pada datang langsung. Tapi ya siapa tahu nanti kalau ada yang pengen bisa kita coba. Ya, tadi sudah dibahas ini diulang. Tapi di sini ada tambahannya adalah angka pengenal impor, akses kepabeanan, dan dijadikan syarat dan sertifikat halal. Karena nanti di dalam pembuatan NIB itu ada kata-kata untuk khusus untuk produk tertentu ya. Kalau jasa dan sebagainya tidak. Kalau misalnya sebentar, saya urut dulu. Dalam pembuatan NIB nanti ada KBLI, Kamus Besar apa saya lupa singkatannya ya. Jadi itu kode-kode untuk mengenali tiap usaha. Misalnya yang jasa atau yang memproduksi atau yang makanan, ada yang produksinya bukan makanan. Jadi kalau misalnya makanan nanti akan ada ditanyakan itu apakah Anda sudah punya sertifikat halal? Bukan, apakah produk Anda halal gitu. Maksudnya saya lupa kata-katanya ya. Apakah produk Anda itu mengandung bahan-bahan yang tidak halal, bahkan nanya apakah bahan makanan Anda mengandung barang yang tidak halal? Itu jawabnya kan tidak. Di bawahnya lagi akan ada apakah Anda sudah punya sertifikat halal gitu? Belum. Kalau belum pasti akan diminta. Jadi oh iya, satu lagi saya tambahkan. Bulan Oktober tahun depan, tahun 2024, ini semua produk makanan minuman harus punya sertifikat halal. Artinya juga harus punya NIB. Jadi harus punya sertifikat. Nanti kita bahas lagi ya. Tahun depan bulan Oktober itu wajib untuk produk makanan dan minuman. Nah ini tadi sudah saya sebut ya. Sebagai identitas pelaku usaha juga insentif dan kemudian perizinan berusaha dari pemerintah termasuk halal dan sebagainya. Itu dia pembiayaan dari perbankan. Jadi perbankan minta untuk jaminan untuk mereka lebih ini yakin itu salah satunya membuat NIB. Kalau ini memperoleh permodalan ya, biasanya kan UMKM itu mengeluhnya kalau nggak pemasaran permodalan kebanyakan. Nah ini permodalan untuk salah satu NIB itu kalau untuk pinjam di bank, pelatihan di PLUT atau mungkin pameran-pameran juga sekarang sudah mempersyaratkan NIB. Hal-hal tadi sudah dibahas. Nah ini sertifikasi halal itu ada dua macam sekarang. Kalau dulu cuma satu, reguler. Dan kami di PLUT itu dulu memfasilitasi setiap tahun itu 8 kami berikan fasilitasi gratis halal yang reguler. Dulu belum ada self-declare ya, ini self-declare ini kan baru-baru kemarin saja. Dan setelah ada self-declare ini, kami di PLUT tidak mendapat kuota lagi untuk reguler. Jadi habis. Tapi self-declare itu istilahnya menyatakan sendiri bahwa itu halal. Halal ini kan macam-macam ya, ada dari cara perolehannya, cara pembuatannya, juga bahan-bahannya itu halal. Ada juga yang misalnya nih halal kedelainya halal beli bukan nyuri ya, halal. Kedelainya halal, cara pembuatannya halal untuk membuat tempe, tapi disimpannya itu di gudang kebetulan di
di dalam gudang itu juga ada sangkar burung. Nah, kotorannya kan beresiko jatuh di atas kedelai. Nah, ini yang resiko yang tidak halalnya di situ. Ada lagi, semua proses halal. Dari cara memperoleh bahannya tidak nyuri, misalnya halal, semuanya halal. Tapi nyuci peralatannya di kamar mandi. Nah, ini kan resiko terkontaminasi oleh yang najis. Jadi bisa membuat tidak halal. Nah, ini. Kemudian pas beli bahan di pasar, misalnya beli daging. Dagingnya itu bersebelahan dengan, jadi untuk penyembelihan sendiri kan untuk umat Islam itu harus dengan bismillah ya. Nah, daging yang dipotong dengan cara halal kebetulan dicampur dengan atau mungkin bersebelahan. Jadi kita sulit membedakan ini daging halal yang secara syariah dengan bismillah dan sebagainya, sebelahnya dipotong asal apa itu namanya mungkin, atau mungkin bangkai ya udah mati itu dan sebagainya. Itu kan banyak ya kasus di televisi yang seperti itu ya. Jadi daging bangkai atau mungkin diperoleh dengan tidak misalnya bismillah atau apa, dagingnya bercampur. Nah, ini kan meragukan ya. Bisa apa? Nah, ini namanya berbasis resiko tadi kan. Dia beresiko untuk tidak halal. Jadi self declare. Nah, yang aman ini, yang aman asal bahan bakunya itu tidak diperoleh dengan cara tidak halal itu misalnya yang buah-buahan, yang non sembelihan. Makanya yang reguler ini makanya yang tadi yang sembelihan yang ada ayam, sapi, mungkin kambing dan macam-macam ini masuk ke reguler. Sertifikasi halal yang reguler. Saya kurang tahu biayanya berapa itu. Kalau dulu kan 5 juta, mungkin sekarang 7 juta. Termasuk pemotongan hewan itu juga harus. Karena begini, umpama kita usaha bikin bakso. Kalau punya penggilingan sendiri, atau mungkin kalau punya penggilingan sendiri, insya Allah halal ya. Ayamnya disembelih sendiri dengan bismillah sendiri, atau mungkin sapi diperoleh yakin gitu di pemotongan yang sudah bersertifikat halal, tapi gilingnya di pasar ternyata bercampur dengan penggilingan daging yang umum. Itu untuk membuat bakso itu kan dagingnya digiling. Kita kan nggak tahu yang sebelum-sebelumnya itu dagingnya halal atau enggak. Jangan-jangan bercampur. Mungkin dagingnya memang daging ayam semua, tapi kan tidak tahu apa disembelih dengan bismillah atau enggak kan. Jadi bercampur itu berisiko. Tapi kalau kita punya penggilingan sendiri di rumah, misalnya penggilingan daging sendiri, insya Allah yakinlah itu bahwa itu halal. Tempat pemotongan hewan pun juga seperti itu. Sudah ada beberapa di Cilacap pemotongan ayam yang sudah bersertifikat halal, karena dengan gitu pembeli jadi yakin ya. Pembeli jadi yakin, insya Allah halal. Kalau yang lain mungkin masih meragukan. Jadi lebih laris itu kalau misalnya sudah mencantumkan bahwa dia sudah bersertifikat halal itu di spanduk. Saya sempat foto tapi lupa saya cantumkan ya. Ada di Jalan Rinjani itu sudah ada beberapa itu pemotongan itu. Nah, itu yang tadi regulernya. Saya declare itu yang buah-buahan, umbi, kayak seriping pisang, tempe. Itu insya Allah self declare ini halal itu lebih gampang ya. Dan gratis pula. Sebenarnya bukan gratis. Sebenarnya berbayar 370 kalau nggak salah. Tapi itu dibayar oleh pemerintah, harinya itu bantuan pemerintah. Tapi ini sampai kapan saya belum tahu karena ini kuotanya kan 1 juta, 1 juta UMKM. 1 juta UMKM di Indonesia. Artinya itu yang diberi bantuan oleh pemerintah. Jadi setelah 1 juta itu habis, kuotanya habis, tidak tahu nanti ada perpanjang atau enggak, tapi ya
kita hitung pahitnya lah, tidak ada perpanjangan penambahan kuota. Jadi ke depan mungkin akan berbayar saat ini dihitung 200 atau 300 ya. 210, 310 saya lupa. Angkanya antara itu. Jadi kalau nanti kuotanya habis, ya berbayar. Artinya untuk mendapatkan sertifikat halal yang self-declare itu ya tetap berbayar. Makanya sebelum kuota habis, ayo cepat-cepat membuat sertifikat halal. Ya memang sekarang lebih lama karena namanya juga orang se-Indonesia ya. Tadinya mungkin hanya seminggu jadi. Sekarang kemarin saya mengajukan mungkin ada 2 minggu ini baru jadi. Karena mungkin prosesnya lama. Self-declare. Itu nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan aja, tunjuk tangan. Ini saya belum membaca chat ya. Di dalam chat ini ada pertanyaan atau enggak? Mungkin kalau yang bingung silakan bertanya ya. Antara yang jelas dan yang blast, monggo. Atau antara yang mudeng dengan mubeng, silakan. Ini saya pikir tidak ada coffee break ini Pak Mustangin. Gimana Pak Pribun? Nggak ada coffee break. Nggak apa-apa, Oh, lanjut tidak aja ada, ya. karena hanya 1,5 jam Pak. Oke, Mbak Mari ini langsung disampaikan saja, sudah sampai sesi tanya jawab. Enggak, ini masih panjang. Ini cuma dijeda sebentar, barangkali Oh, ada oke, yang oke. ya. Oke, Monggo, oke. barangkali Boleh, ada Pak. pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kita lanjut saja ya. OSS berbasis risiko. Ini RBA, cuma saya singkatan RBA ini itu istilah bahasa Inggris. Risk based. RBA. A-nya apa ya? Jadi R-nya mungkin risk ya, risiko. B-nya base. Risk base. A-nya saya lupa. Kalau dulu hanya OSS saja, OSS. Online Single Submission, itu singkatannya. Itu adalah websitenya, nama web. Untuk mulai kemarin tahun belum lama nih, sudah berubah jadi orang yang sudah membuat OSS yang lama itu disarankan untuk upgrade ke OSS RBA karena ininya lebih komplit ya, di dalamnya ada. Kalau dulu hanya apa ya, lebih sederhana. Kalau sekarang ini ada pemetaan segala, ada, jadi lebih jelimet ya, orang akan mungkin kalau yang nggak tahu lebih bingung. Saya kasih contoh, misalnya sebentar ini saya stop share dulu. Saya share screen yang lain. Mana ya? Nah, kok ini? Lah, jadi ketahuan. Sebentar. Nah, ini saya share screen lagi. Nah, ini. Nah, ini kemarin ada yang orang mendaftar di OSS, dia salah masuk. Ini agak bingung ya memang. Ini kalau ini yang OSS lama, kemudian apa namanya, untuk upgrade bagi pelaku yang mulai akses di OSS yang lama, OSS 11, silakan password lama dan. Nah, kalau yang belum ini masuknya ke ini apa, oss.go.id. Kemudian untuk yang belum, berarti kan klik daftar.
klik daftar. Nah, ini di sini banyak ya yang ngeceknya non UMK, padahal ini yang bermodal besar, modal usaha di atas 5 miliar. Ini nanti lebih jelimet lagi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi masuknya ke sini, ke yang modal usaha di bawah 5 miliar, yang UMK. Nah, kemarin ada yang konsultasi ke saya, mau minta dibuatkan OSS, tapi dia sudah ngeklik sendiri ke yang non UMK. Pertanyaannya awal-awalnya hampir sama, tapi ketika masuk di berikutnya itu ada pertanyaan yang sulit dijawab ya, karena memang harus modal 5 miliar sih. Jadi padahal dia sudah daftar dengan KTP, nomor HP, email. Nah, ini karena sudah masuk ke ini, artinya satu NIP itu hanya berlaku untuk satu nomor HP, satu nomor KTP, dan satu email. Artinya ketiga hal tersebut nggak bisa dipakai, tapi nggak apa-apa, itu hanya untuk sementara. Jadi ketika dia salah ke non UMK, karena dia sudah menggunakan nomor KTP, nomor HP, dan email, itu selama akunnya itu tidak diotak-atik selama lebih dari 30 hari nanti hilang sendiri. Tapi kalau diotak-atik terus, itu yang nggak hilang-hilang. Jadi kalau masuk yang benar ke UMK itu jadi sampai yang benar ya, sampai proses yang selesai dapat nomor NIP. Nah, ini banyak kasus juga nomornya dipakai orang lain untuk membuat NIP. Emailnya dipakai. Entah, bisa salah satu ya, nomor email. Akhirnya dia nggak bisa menggunakan itu, terpaksa memakai nomor keluarga yang lain. Begitu. Cuma karena ini kita nggak bisa praktek, bukan nggak bisa ya, kalau ada yang mau dibuatkan mungkin bisa secara online ini, karena ini kalau belum diklik, nah ini masih bisa lanjut ya, lanjutnya. Nah, ini di sini ada jenis pelaku, badan usaha atau perorangan. Nah, nomor induknya masuk, nomor ponsel masuk, atau kalau dulu dua-duanya harus diisi. Nah, kalau nggak nomor ponsel, nomor email. Tapi sekarang bisa salah satu, mau menggunakan email atau menggunakan ponsel. Tapi ini kalau tidak diisi ya nggak bisa lanjut. Jadi kalau tidak ada sukarelawan ini untuk membuat NIP, kita belum nggak bisa langsung praktek ya. Jadi kita lanjut ke yang tadi. Ini tadi kan sampai sini ya, OSS. Lanjut. Nah, gambaran umumnya OSS. Ini mau dicatat apa enggak nih? Apa nanti apa saya bacakan saja? Apa mau dicatat? Atau minta apa nanti dari materi ya? Nanti share materinya Pak. Oh Diminta iya. materinya aja nanti dipelajari. Oke, di sini ada peraturannya ya. Dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini UU-CK ini Undang-Undang Cipta Kerja ya, UUC. Peraturan BKM nomor 2 tahun 21 tentang ini panjang ya. BKM nomor sekian nanti dibaca sendiri aja. Itu dasarnya ya. Kemudian, nah ini tadi waktu ngisi itu kan ada OSS apa dia UMK atau non UMK. Kalau yang sekarang kan aturannya kan di atas modal di atas 5 miliar, modal di atas 5 miliar itu masuk non UMK. Kalau dulu kan hanya berapa ya? Saya lupa ya. 500 juta kalau nggak salah. Hanya 500 juta batasannya. SS ke UMK, kemudian nanti ada pilihan lagi, apakah dia adalah perseorangan, badan usaha. Jadi hanya pilihannya 2. Kalau ini yang non UMK nanti pilihannya lebih banyak. Apakah dia perseorangan, badan usaha, atau kantor perwakilannya, PKP. Nah, ini KPPA, kantor perwakilan pemodal asing kalau nggak salah.
badan usaha luar negeri ini mereka juga harus wajib membuat NIP. Tapi ini nggak usah kita bahas karena jelimet ya. Saya juga belum pernah membuatkan, jadi banyak banyak hal yang saya tidak tahu karena untuk memasuki itu kan harus untuk mempelajari itu kan harus sudah ini. Nah, bukan yang sering saya, yang yang akan kita hadapi ya cuma ini. OSS masuk ke MPA persorangan atau persorangan. Nanti badan usaha itu persorangan udah stop. Artinya tinggal detailnya. Badan usaha masih ada detailnya, apa dia perserikatan, yayasan, PT, badan hukum, firma, dan sebagainya. Kemudian, nah, ini sebelum UU Undang Cipta Kerja itu yang di bawah 1 miliar. Nah, ini 50 juta. Sorry, tadi saya menyebut 500 ya. Ternyata 50 juta. Yang mikro itu maksimalnya 50 juta modalnya. Kalau di bawah 50 juta sudah bisa. Misalnya 51 gitu. 51 udah masuk ke kecil. Jadi usaha kecil. Jadi banyak. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja banyak usaha yang naik kelas ya. Tadinya disebut mikro, setelah modalnya jadi 51 juta masuk ke kecil. Tapi dengan undang-undang yang sekarang, yang kecil jadi mikro semua. Karena sekarang ini di atas, nah ini antara 1 miliar sampai 5 miliar, 5 miliar. Karena yang kecil kalau dulu kan di atas 50 juta sampai 500 juta. Kalau sekarang 1 miliar, artinya kalau yang modalnya di bawah 1 miliar, jadi usaha mikro semua. Jadi yang tadinya udah naik kelas jadi turun kelas semua. Itu aturan yang sekarang ya. Nah, ini tadi kan dibahas yang mikro dan kecil. Mikro, kecil. Kan UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah. Kalau usaha besar udah nggak dibahas ya, udah beda. Beda yang ini. Nah, kalau usaha menengah itu antara lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Antara 5 sampai 10, itu menengah. Kalau yang tadi kan 1 miliar sampai 5 miliar ya, kecil ya. Mikro yang di bawah 1 miliar, kalian dengan aturan sekarang, yang menengah itu antara 5 sampai 10. Kemudian usaha besar itu yang ini, modal asing, penanaman modal PMA, lebih dari 10 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi untuk ini saja, modal aset. Untuk aset di atas 10 miliar. Nah, ini ada kantor perwakilan, badan usaha. Ini jadi yang yang tadi yang dibahas itu yang UMK, non UMK. Kalau UMK ini hanya ini aja. Kalau yang menengah ke atas ini gini Jadi menengah ke atas bahkan yang kecil ya. Yang di atas 5 miliar. Ini yang ke sana tadi. Kalau UMK yang di bawah 5 miliar, jadi ini penjabarannya ini. Ini penjabarannya. Menengah, besar. Ini sudah yang pilihan yang non UMK untuk OSS-nya. Nah, ini sekarang kan namanya OSS RPA ya. Berbasis resiko. Ini nah, kalau yang resiko kan ada tingkat resiko perizinan usaha. Kalau resiko rendah hanya membuat NIP saja. Kalau maksudnya ya ini masih rendah tapi lebih tinggi gitu ya. NIP dan sertifikat banyak itu nanti kalau membuat NIP itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nantinya saya juga sering membuat ini ada muncul sertifikat standar pernyataan mandiri. Biasanya pernyataan mandiri terkait lingkungan,
dan sebagainya. Contoh membuat batik itu kalau batik yang warna sintetis itu kan beresiko untuk mencemari lingkungan kalau pembuangannya nggak benar. Nah ini di situ ada semacam pernyataan-pernyataan mandiri bahwa akan menjaga lingkungan. Kalau yang hanya mungkin yang tidak beresiko kayak misalnya membuat keripik atau membuat itu kan tidak beresiko membuang limbah ya. Kalau batik ini kan masih mikro tapi dia banyak limbah. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Risiko tinggi. Ini sertifikatnya harus kementerian yang membuat. Jadi kalau yang kita NIB-nya itu yang berisiko tinggi susah untuk terbit. Bukan susah karena kementerian. Karena kalau yang kita sendiri hanya yang ini risiko rendah, yang kita bisa membuat sendiri. Ya, risiko tinggi belum pernah saya temui karena yang ke saya itu hanya yang risiko rendah. Jadi yang risiko tinggi ini kantor depan Plut ini, kantor PTSP itu yang menangani nanti. Di sana yang usaha menengah ke atas besar itu nanti kantor PTSP depannya Plut. Begitu. Ini tinggal 10 menit lagi ya waktu saya. Berarti nggak sempat membuat praktek untuk OSS. Tapi kalau mau konsultasi monggo silakan. Ya, ini tahapan proses OSS ya. Pertama registrasi, bisa dengan KTP, paspor, legalitas usaha, perorangan, kemudian mengisi detail. Di OSS itu ada detail-detail. Ya, saya kurang bisa menggambarkan karena tidak praktek sih ya. Jadi hanya bayangan yang pernah saya lakukan ya. Pengisian ada. Nah ini KBLI, ada KBLI, ada 5 digit. Ini banyak sekali KBLI. Macam-macam ya KBLI. Bahkan peternakan juga ada KBLI-nya. Jadi memang semua usaha memang nanti membuat, termasuk peternakan, perikanan, jasa juga itu membuat NIB. Jadi tidak hanya berdagangan saja, tidak hanya dagang, tidak hanya membuat produksi makanan saja, tapi ya termasuk jasa, ternak, nelayan juga. Ada itu nanti KBLI, kalau nelayan itu KBLI-nya penangkapan ikan di laut itu. Kalau kalau salon juga ada misalnya aktivitas salon, aktivitas binatu. Ini KBLI-nya beda-beda. Jadi nanti ada tiap OSS itu tiap usaha itu KBLI-nya beda-beda. Banyak sekali itu ada ribuan KBLI. Kemudian setelah itu di dalam OSS itu ada nanti setelah ngisi data semua itu ada tombol untuk analisis risiko itu diklik. Nah itu yang sistem itu yang akan menganalisis dari data-data yang dia masukkan ini beresiko enggak? Tidak. Kalau yang tidak beresiko bisa lanjut. Kalau yang mungkin beresiko mungkin masuk ke tahapan lain yang saya kurang tahu ya, jelimet itu agak kayak tadi yang masalah non UMK itu nggak bisa lanjut karena pertanyaan-pertanyaannya susah untuk dijawab. Misalnya tentang debit air, penggunaan debit air. Misalnya contoh mungkin batik misalnya atau mungkin apa ya. Ya, batik atau pencetakan kain gitu. Itu kan akan meliputkan masalah limbah ya. Jadi misalnya tadi ya batik itu nanti akan ada pertanyaan penggunaan airnya berapa debit, kemudian airnya diperoleh dari sungai, danau, atau sumur, atau kemudian luas lahan tempat itu ada berapa meter kali berapa meter. Nah, sejelimet itu luas lahan, kemudian apalagi saat ini nggak ingat ya. Ada luas lahan, kemudian lagi ya banyak. Kemudian, nah setelah analisis risikonya sudah dianggap oke, tidak beresiko rendah, tidak beresiko atau risiko rendah. Gitu.
risiko rendah, kemudian masuklah ke penerbitan. Penerbitan usaha itu nanti akan ada yang pernyataan-pernyataan yang harus dicentang. Banyak sekali, saya juga lupa itu kan. Banyak sekali. Ada pernyataan-pernyataan yang dicentang. Nanti kalau sudah dicentang semua, baru klik untuk siap menerbitkan NIB, nomor induk perusahaan. Nah ini ada K3L tadi, ada SPPL, K3L. Ini ada nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ya waktu saya tinggal 5 menit. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, saya kira. Mohon izin Pak Alika. Ya, semoga. Oke. Mungkin sambil dipersiapkan pertanyaannya, kami infokan kembali untuk peserta hari ini, silakan untuk mengisi daftar hadir di link daftar hadir yang sudah ada di kolom komentar. Begitu gitu, Pak. Oke, monggo. Ini waktu saya sudah tinggal 5 menit ya ini. Sambil menunggu pertanyaan ya. Saya kasih gambaran ini pelaku usaha mengisi, kemudian ada dari sistem itu nanti akan diperiksa ya oleh sistem, kemudian halal atau tidak halal tentang produknya. Nah nanti pernyataan kesanggupan untuk proses sertifikasi halal. Nah ini NIB dengan halal proses dengan BPJPH. Nah, saya juga termasuk ininya dapat nomor registrasi dari ini untuk pendampingan halal. Kemudian dikirim ke BPJPH ke proses halal, nanti akan ada sidang fatwa, komite fatwa dan sebagainya, dan diterbitkan sertifikat halal. Kalau yang sudah punya halal mungkin tinggal mengisi nomor sertifikatnya, kemudian divalidasi, kemudian NIB-nya terbit. Ini yang sertifikasi halal. Sepertinya kalau materi saya sudah pas banget. Ya, monggo saya tutup saja ya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Azka kami ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya yakni sesi diskusi kepada peserta. Silahkan untuk dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin nanti langsung dijawab nih Pak. Satu pertanyaan nanti langsung dijawab begitu nih Pak? Atau Ya, ditampung dulu? insya Allah. Oke. Kami persilakan untuk peserta yang ingin bertanya. Antara jelas atau belas ini. Mudeng atau mubeng. Atau mungkin saya terlalu cepat ya ngomongnya. Atau mungkin ya. Jadi bingung. Ini ada satu pertanyaan Bapak, mohon izin. Oh. Oke. Ada dari Mas Nurul Fajar. Ini Pak, izin bertanya Pak terkait izin edar untuk badan usaha itu apakah pakai SPP IRT atau ada yang lain Pak? Terima kasih. Karena setahu saya untuk SPP IRT itu untuk usaha rumah tangga. Terima kasih. Itu dari Mas Nurul Fajar nih Pak, dari kolom komentar. Silakan Bapak. Sebentar saya juga untuk Ada di kolom komentar. terkait ini apakah pakai SPRT atau ada yang lain? Ya, kalau ini PIRT memang untuk industri rumah tangga ya, pangan rumah tangga. Itu semua produk pangan kalau sekarang PIRT memang sudah digabungkan dengan NIB ya, membuat. Jadi tidak harus memang harus ke Dinkes tapi tidak langsung ke Dinkes langsung ya. Kalau dulu kan antara NIB dengan PIRT terpisah. Jadi membuat NIB iya, ke Dinas Kesehatan iya, jadi sendiri-sendiri. Kalau sekarang itu Dinkes, kalau ada yang lain nggak? Dinkes ini sekarang membuat ada yang lain.
yaitu kalau saya tadi sebut, saya lupa namanya, kalau nggak salah surat keterangan higienis kalau nggak salah namanya. Jadi karena PIRT sudah digabung dengan NIP, maka Dinkes sekarang kayaknya membuat surat keterangan higienis. Jadi itu jawabannya, membuat untuk izin edar ya. Tapi memang belum umum sih, belum banyak yang, artinya belum banyak yang tahu gitu. Jadi begitu. Apakah terjawab? Bisa dipahami nggih, Mas Nurul Fajar? Terjawab Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin ada lagi. Kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir hanya diisikan sampai pukul 11.50. Barangkali ada yang belum mengisi, silakan. Mbak Marini, saya boleh nanya nggak? Ini monggo Pak. Monggo. Oke. Pak Aska, gini Pak, saya rencananya ini saya sudah komunikasi dengan pihak perizinan Pak Dedi itu berencana hadir mobile ke STIMIK gitu nggih. Nah, beliau sempat menyampaikan akan juga membantu istilahnya jemput bola ya, mungkin ya. Iya. Sambil kita siapkan juga siapa yang mau berminat untuk didaftarkan baik RT atau apapun plus halal itu tadi. Eh, Kira-kira bagaimana Pak Aska biayanya begitu? Takutnya nanti ketika yang sudah terdaftar datang ke STIMIK menemui pihak dari dinas perizinan, kemudian ada pendanaannya, takutnya nanti mungkin kemahalan atau bagaimana begitu ya Pak Aska ya? Takutnya begitu. Jadi mungkin bisa diterangkan lebih lanjut tadi yang pembiayaannya. Tadi kan juga ada yang halalnya, ada yang self declare sama reguler itu ya. Iya, Mungkin bisa iya. diterangkan, Pak. Kemudian dokumen apa nih yang kemudian perlu dibawa gitu, Pak? Oh, Terima kasih. kalau masalah pembiayaan, kebetulan itu saya kurang tahu ya, karena itu terkait langsung dengan yang apa namanya yang akan memproses. Kalau diplot itu gratis. Kalau di sini apa membuat NIP itu gratis. Syaratnya hanya membawa HP, karena itu nanti untuk kode OTP ya, HP yang ada WhatsApp-nya. Karena nanti kode OTP untuk masuk ke apa namanya OSS itu kalau nggak lewat email, artinya HP ada WhatsApp ada email, kodenya di lewat email atau lewat WhatsApp. Hanya dua itu. Membawa fotokopi KTP, karena nantinya kalau upload itu kan nanti kita apa namanya kita masuk bukan tamu, database misalnya. Kita database untuk UMKM yang konsultasi ke upload itu database, membuat fotokopi KTP, mengisi formulir yang ada, kemudian itu tadi sambil membawa HP yang ada WhatsApp dan Android. Tapi kalau di upload gratis. Kebetulan saya punya tetangga yang kemarin saya tawarin membuat NIP. Dia ini ternyata membuat NIP sudah ada orang yang membuatkan yang sama juga. Tapi ternyata ujung-ujungnya berbayar. Masalah bayarannya berapa saya kurang tahu. Itu eh, terserah pada yang minta bayaran itu sih. Kalau di sini gratis kalau di Blood. Kalaupun saya membuat bisa berbayar pun bisa juga. Tarifnya terserah saya. Bisa. Yang penting bisa untuk ngeprint dan sebagainya. Tapi ini gratis karena itu fasilitas pemerintah begitu. Kalau untuk halal gini, untuk halal ya. Kalau halal dulu reguler. Reguler itu gratis juga kalau fasilitasi dari Blood dulu. Karena saya juga pernah ikut mendampingi. Tidak ada biaya untuk ini, paling ngasih snack namanya bertamu ya, orang bertamu. Paling yang ngasih itulah apa namanya, bukan ngasih duit apa ya, di, diwedangi lah, dikasih apa namanya mungkin eh, snack atau apalah, karena namanya bertamu kan dari jauh ya, sampai Majenang itu biasanya kalau dari Cilacap misalnya kan perjalanan ya jauh, paling ya itu sih nggak banyak amat, hanya bukan duit, bukan minta duit itu
buat mereka. Ya seikhlasnya, bukan berarti minta duit, enggak. Kalau self declare itu gratis. Kalau yang kita lihat di Blood gratis. Kalau yang di luar saya kurang tahu. Mungkin bisa juga awalnya gratis, ujung-ujungnya minta bayaran. Ada juga yang seperti itu. Cuma ya saya tidak tahu ya di lapangannya seperti apa ya, begitu Pak. Ya, Begitu nggih, Oke, Pak baik. Terima Ansani. kasih Pak Didi untuk itunya. Ya, mungkin nanti saya harus berkoordinasi dengan Pak Didi di bidang itu ya, perizinan. Satu pintu kalau nggak salah Pak Aska ya. oh iya, Kalau tidak salah saya kemarin pernah ke sana dulu juga. iya. Kantornya itu di belakang RSUD Cilacap apa ya, masuk ke sana gitu ya. Iya memang di Blood juga di belakang RSUD kita kantornya berhadapan-hadapan kok. Oh Makanya begitu. tadi saya terangkan yang untuk usaha yang di atas mikro, ya, yang kecil yang modalnya di atas 5 miliar langsung ke PTSP saja. Karena kalau dari Blood ini kita untuk bantu ke situ kayaknya kesulitan. Nanti yang masalah dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan itu yang memahami itu adalah PTSP, kantor depannya Blood. Ya. Apa namanya tadi apa yang mau saya sampaikan tadi ya itulah begitu. Berarti nanti saya akan koordinasi dengan PTSP itu, data apa yang perlu disampaikan begitu nggih, sehingga nanti harapannya sih ketika peserta itu datang ke kampus Timik bertemu dengan pihak mereka itu sudah nanti paling kalau mau menyusul tinggal proses visitasinya. Nah, itu nanti sudah bukan Stimik lagi ya. Itu sudah personal to personal gitu. Ya, Baik, terima kasih Pak Askar. Baik, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya nih, Pak. Atas nama monggo Maeni Rohman, silakan. kan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, mohon izin, Pak. Saya minta keterangan. Contoh kasus begini, Pak. Kalau yang di kampung-kampung itu usahanya itu makanan ringan misalnya, Pak. Tapi kemudian 3 hari sekali itu ganti. Kayak keripik singkong, mungkin keripik besoknya keripik gedang. Nah, besoknya ganti lagi. Nah, nyuwun izin itu yang kemudian harus didaftarkan itu yang mana, Pak? Soalnya untuk memperoleh surat izin itu kan biasanya masing-masing item. Itu bisa nggak misalnya kok diakumulasikan menjadi satu nama yang umum gitu? Itu boleh atau tidak, Pak? Nyuwun penjelasan Ibu. Matur suwun. Oh ya tadi saya lupa sampaikan ya. Satu NIB bisa untuk beberapa usaha. Artinya usahanya NIB-nya satu nomor, tapi dia mungkin usahanya jual keripik pisang. Itu KBLI-nya kan beda. Keripik buah dengan keripik umbi-umbian itu kan beda KBLI-nya. Tapi dalam satu NIB itu ada bisa beberapa KBLI. Termasuk misalnya dia dagang pulsa juga jualan gas. Itu kan KBLI-nya beda. Jadi satu NIB, misalnya dia jualan gas, jualan pulsa, bikin keripik pisang, bikin keripik singkong, itu 4 KBLI yang berbeda, tapi bisa satu NIB, satu nomor. Itu hanya NKBLI itu pencabangan saja. Begitu terjawab mungkin atau belum? Nah, kalau yang makanan untuk halalnya nah itu nanti masing-masing produk begitu, Pak? Untuk halal bisa. Saat ini kayaknya ada perkembangan. Kalau dulu memang untuk satu KBLI hanya 5, misalnya sale pisang. Itu sale kan macam-macam ya. Ada sale kering, itu kan sama-sama pisang ya, sale. Jadi dulu bisa hanya bisa untuk satu jenis ya, misalnya sama-sama buah gitu. Dia membuat keripik pisang, keripik apa namanya buah apa aja ya. Pisang, sukun misalnya, terus ada juga saya lupa nama kemarin apa ya. Pokoknya misalnya kalau sale itu ada sale pisang kering, ada sale basah, sale madu, kemudian ya misalnya itu, ya semacam itu. Kalau dulu kan hanya bisa yang sejenis gitu ya. Kalau sekarang
yang saya dengar, saya sih belum praktek sih ya, belum praktek. Tapi bisa misalnya dia pepes ya, ada pepes tahu, pepes ikan. Di ikan dan tahu kan beda, beda Betul. jenisnya ya. Nah itu katanya sekarang ya, saya hanya bisa bilang katanya karena saya belum praktek ya. Itu bisa antara tahu, pepes ikan mujair, misalnya pepes ikan nila, pepes ikan gabus, misalnya, terus satunya pepes tahu. Itu konon bisa. Sekarang bisa digabung satu sertifikat halal. Ya, ya. Begitu. Satu lagi Pak, Gimana? satu lagi. Saya kan Banyumas. Iya. Untuk penerbitan PIRT itu per wilayah atau memang bisa umum di mana saja kita bisa, Pak? Per kabupaten kalau salah. Per Per wilayah kabupaten seperti ya. ya. Kalau di Banyumas untuk mendapatkan PIRT itu syaratnya cuma ikut pelatihan saja, Pak. Artinya sehari kita di training, kemudian nanti bisa menjadi prasyarat untuk menerbitkan PIRT. Oh, kita kan nggak tahu juga untuk di wilayah Cilacap. Nah, kemudian saya di Banyumas, saya daftar ke Cilacap boleh nggak, Pak? Kalau usahanya di Cilacap mungkin boleh. Oh, berarti izin domisili usahanya aja sebagai Domisili. itu, Pak. Oh, nggih. Iya. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada lagi sebelum acara selanjutnya? Izin bertanya, Iya, silakan. Pak narasumber. Iya, monggo. Saya Kamal dari mahasiswa. Ini kan training berwirausaha ya pada siang hari ini. Iya. Ini agak melenceng. Saya menanyakan untuk kelengkapan usaha berwirausaha kan saat ini dituntut untuk memiliki NPWP, begitu kan, Pak? Iya, betul. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Tahun kemarin saya, ini sedikit cerita, saya mendaftarkan NPWP melalui online kan bisa diakses, tidak harus ke KPP, begitu kan ya Pak. Terus terkait pelaporan NPWP itu setiap tahunnya itu untuk usaha itu kan ternyata di kolom pelaporan itu agak rumit kayaknya ya Pak. Harus ada laporan keuangan pemasukan atau pengeluaran atau gimana lah. Nah itu pengalaman saya di bulan Maret kemarin itu di WA terus sama KPP untuk segera melaporkan, kan setiap bulan Maret akhir atau batas akhirnya kan gitu ya Pak. Iya, betul. Ya itu sedangkan saya sendiri untuk wirausaha tidak, ya usaha mandiri lah, tidak mencantumkan catatan untuk keuangan itu, jadi tidak ada catatannya itu untuk pelaporan di NPWP-nya, di laporan setiap tahunnya. Jadi itu solusinya gimana ya Pak? Kan tahun kemarin jadi saya ini belum laporan, jadi untuk NPWP ternyata harus ada laporan setiap bulan atau apa. Kalau untuk NPWP status untuk pekerja sih gampang ya Pak, bisa di dinihilkan atau di apa. Tapi ini untuk wirausaha itu ini sedikit agak melenceng berhubungan, tapi tetap masih berhubungan dengan wirausaha ya. Ini untuk training wirausaha, salah satunya untuk kelengkapan memiliki NPWP. Soalnya di beberapa desa atau Pemdes itu juga kalau mau kerjasama dengan, misal saya punya produk untuk dibeli oleh mereka kan harus ada mencantumkan NPWP kan, begitu kan Pak. Iya, betul. Kalau tidak ada NPWP-nya itu agak susah kayak gitu. Jadi akhirnya saya harus memiliki NPWP, daftar secara online, dan ternyata di pelaporan itu setiap tahunnya di bulan Maret itu baru saya lihat ternyata harus ada laporan keuangan
masuk atau keluar lah. Kemarin saya belum mempelajari secara keseluruhan. Mohon arahan dan penjelasannya atau solusinya. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Berarti punya pembukaan usaha nggak nih? Harus Ya, punya dong. punya Nah, usaha, itu kan Pak, persetahan. dari itu kan bisa terlihat ya keuangan masuk misalnya bulan Maret, atau bulan Januari. Misalnya bulan inilah masuk berapa, keluar berapa. Itu kalau setahun, kalau ada pembukaannya kan bisa diisikan dengan mudah ya karena ada pembukuan. Nah, itu salah satu fungsinya apa namanya, UKM itu punya pembukuan usaha ya. Jadi bisa memisahkan keuangan untuk usaha dengan keuangan sehari-hari, juga bisa untuk mengisi ini apa, pajak. Itu kalau nggak saya sendiri belum pernah sih mengisi untuk keuangan usaha karena ya itu sebagai pekerja ya. NPWP kan ada dua macam, sebagai pekerja dan sebagai apa namanya, sebagai pengusahanya. Kalau sebagai pekerja ya saya tiap tahun juga mengisi juga itu. Tapi kalau yang sebagai pengusaha saya memang belum pernah sih ya, belum pernah mengisi. Jadi saya tidak ada gambaran pertanyaan seperti apa. Tapi kalau misalnya tentang keuangan masuk dan itu wajib ya diisi saja. Tapi kan mungkin besarannya mungkin apa ya besarannya kan ada batas minimal gitu kan, untuk yang besaran sekian kena pajak berapa, yang mungkin yang di bawah itu tadi seperti saya bilang tadi, mungkin yang di, dengan penghasilan misalnya pengusaha di bawah penghasilan 400 juta setahun itu mungkin tidak dikenain pajak, jadi wajib lapor aja. Mungkin kena pajak pun hanya 100 rupiah, 200 atau berapa gitu. Jadi tergantung besarnya pelaporan yang jenengan. Begitu. Begitu, Ki. Atau mungkin ada masih belum belum menjawab atau gimana? Ya, sementara sih kemarin tak isi itu dulu, Pak, apa bukan pemilik usaha dalam arti pekerja begitu kan, tapi setelah ini kan bulan Maret, terus ini bulan Agustus kemarin ditanya ada penggunaan NPWP, ternyata NPWP saya statusnya apa ya? Ya memang pemilik usaha, bukan apa pekerja, jadi akhirnya tidak bisa digunakan gitu kan. Setelah kemarin saya diisi Ya, itu. saya juga pernah ya bertanya-tanya ke apa petugas ke apa ya kantor pajak itu. Kalau dulu kan saya pernah iseng-iseng, bukan iseng ya, saya coba-coba dagang pulsa. Kalau itu kan berarti saya pengusaha, tapi tidak punya pegawai karena kayaknya saya sendiri itu ya dari perhitungan aset omsetnya kalau hanya modal di bawah mungkin 500.000, pajaknya mungkin nggak nyampe sekian, nggak nyampe 4% kalau nggak salah. Saya lupa berapa besarannya, tapi ya mungkin akan dilihat dari itu, dilihat yang dari yang Anda masukkan besarannya, omset, aset, apa pemasukan pengeluaran. Itu mungkin untuk menghitung besarannya pajak gitu. Begitu. Mungkin saya hanya dulu di bawah 500.000 ya hanya berapa ya? Mungkin hanya 100 rupiah, 200 rupiah mungkin pajak. Begitu. Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya ini. Sudah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini yang terakhir nih Pak. Satu pertanyaan terakhir ada di kolom komentar ini atas nama Dana Herdiana Pak. Mohon izin bertanya, kaitannya dengan izin PIRT dan halal itu estimasinya berapa lama pembuatannya Pak? Terima kasih. Itu dari Dana Herdiana Pak. Oke. Saya jawab dulu yang PIRT. Nah, yang PIRT itu kalau yang lama itu kan ke Dinkes ya. Ke Dinkes kan orang mendaftar PIRT nanti dikumpulkan untuk membuat pelatihan itu kalau tidak salah 40 orang. Jadi kalau yang daftar belum 40 orang, belum ada pelatihan. Nanti setelah pelatihan pun nanti akan disurvei ke tempat usaha. Nah, setelah disurvei baru nanti akan ada penerbitan. Untuk lama tidaknya itu kan berarti tergantung dari antriannya, dari jarak juga ya. Karena misalnya
PRT-nya di Majenang hanya satu, otomatis mungkin ini dari orang yang mau survei nunggu, masuk jauh-jauh ke Majenang cuma survei satu misalnya. Mungkin dicari mungkin berapa perang. Mungkin kalau misalnya satu kelompok, satu RT pengusaha bikin PRT semua misalnya, itu lebih cepat disurvei karena kan sekali survei banyak gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh cuma satu. Atau mungkin ya tadi untuk pendaftar nunggu untuk pelatihan mungkin kuotanya misalnya dicari 40 orang. Kalau belum 40 ya masih nunggu sampai 40. Jadi lama atau tidaknya untuk PRT itu kan berarti menunggu itu tadi tergantung tadi. Untuk halal berapa lama ya? Kemarin sih hanya 14 hari atau berapa itu cukup cepat kok kemarin hanya 10 hari kerja kalau nggak salah. Itu cepat. Tapi karena ini self declare ini lagi di push seluruh Indonesia ya makin lama ya makin banyak yang mengajukan mungkin antriannya ya makin panjang. Kayak saya kemarin mengajukan itu mungkin lebih dari 2 minggu baru terbit ini. Itu pun masih dari yang saya ajukan sebagian terbit, sebagian masih gantung, masih belum. Yaitu karena ya itu tadi karena banyak sekali ya se-Indonesia sekarang. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Bisa terjawab nih Mas Dana Herdiana? Ya, mungkin cukup sekian untuk sesi diskusinya, gitu Pak. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan data usaha yang didaftarkan, gitu Pak. Ini ada 17 data usahanya. Yang pertama itu kerajinan anyaman pandan. Kemudian yang kedua, efektivitas teknik budidaya padi dalam sistem aquaponik ikan lele. 3, bonsai organik tepung Mokavindo. 4, markas cendekia. 5, jasa sewa laptop dan maintain. 6, tepung Mokavindo. 7, Osha Catering. 8, Nathan Berkah Jaya Mandiri. 9, budidaya jamur tiram. 10, usaha makanan. 11, foto studio HA. 12, catering. 13, Pisel counter pulsa, paket data, dan lain-lain. 14, ISNA bengkel motor dan sepeda. 15, izin usaha. 16, warung sembako. Dan 17, warung kopi Arosyid. Begitu ya Pak untuk data yang didaftarkan. Kemudian kami umumkan kembali untuk pengumuman sertifikat akan dikirimkan hanya melalui via email masing-masing. Untuk pengiriman melalui email maksimal 2-3 hari. Begitu ya Pak. Untuk acara yang terakhir ini acara penutupan di Bapak Aska. Oke, monggo. Sebelum acara ditutup, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Aska atas ilmunya hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk peserta pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta hadirin sekalian. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aska. Sami-sami. Kesediaan ini. Mudah-mudahan nanti dipertemukan di kesempatan lain ya secara